Selamat pagi anak-anakku kelas 5B. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum kalian belajar kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku yang sudah berdoa. Nah, hari ini mata pelajaran kita adalah IPS, ya. IPS dari buku tema 2, subtema 1. Kalian buka buku kalian di pembelajaran 3, ya. Pembelajaran 3 kalau di buku Miss nih halaman 14. Nggak tahu di buku kalian halaman berapa, tapi judulnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Oke. Kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan konsumsi dan kegiatan produksi, ya. Nah, oke, kita pelajari artinya. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi itu cara yang dilakukan manusia untuk menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa, ya. Nah, Miss minta maaf ya, Miss ada salah ketik itu. Seharusnya kegiatan konsumsi bukan kegiatan ekonomi ya. Nah, Miss minta maaf ya nak ya. Nah, jadi kegiatan konsumsi itu caranya ya atau kegiatannya yang dilakukan ya manusia untuk menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa ya. Nah, baik. Orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi ya, orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen ya. Nah, jadi contohnya nih, kalau Miss makan, Miss butuh nasi ya kan? Iya. Nah, jadi nasi itu Miss beli dulu berasnya, baru Miss masak jadi nasi dia kan. Nah, jadi ketika Miss membeli beras, ya, Miss membeli beras. Nah, itu artinya Miss melakukan kegiatan konsumsi, ya. Miss melakukan kegiatan konsumsi. Nah, karena apa? Miss melakukan kegiatan manusia di mana Miss menggunakan atau menghabiskan, ya. Miss membeli beras tujuannya untuk Miss makan ya, untuk Miss habiskan ya kan? Iya. Nah, jadi Miss melakukan kegiatan itu karena Miss membutuhkan ya, membutuhkan beras itu sebagai makanan. Nah, ketika Miss sudah beli beras itu ya, ketika Miss sudah beli beras itu, Miss namanya konsumen ya. Ingat, konsumen tadi adalah orang yang melakukan kegiatan ini ya. Nah, jadi Miss adalah konsumen. Nah, kemudian kita lihat kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan ya. Nah, jadi berbeda dari konsumsi ya. Kalau kegiatan konsumsi itu kegiatan di mana kita memakai atau menggunakan atau menghabiskan barang ya. Sedangkan kalau kegiatan produksi itu kegiatan yang menghasilkan ya, yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan ya. Nah, jadi kegiatan produksi itu contohnya seperti mengolah kelapa sawit ya menjadi minyak ya. Nah, kemudian orang-orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut adalah produsen. Ya, tadi orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, kemudian kegiatan orang-orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Oke, baik.
Berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pertama, kita lihat bidangnya dan bentuk kegiatannya ya. Nah, kalau pertanian. Pertanian itu bentuk kegiatannya bercocok tanam atau memanen hasil pertanian ya. Memanen hasil pertanian. Nah, biasanya di usaha hasil pertanian ini juga disebut juga usaha yang menghasilkan pangan ya. Nah, contohnya seperti jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Nah, orang-orang yang bekerja di bidang pertanian ini disebut apa? Petani ya. Nah, jadi ingat petani itu ada loh kepanjangannya. Petani itu merupakan singkatan ya. Singkatan. Jadi P penyangga, ta tatanan, N negara, I Indonesia ya. Nah, jadi keren ini nama petani ini ya, penyangga tatanan negara Indonesia ya. Nah, baik. Nomor 2, perkebunan ya. Nah, perkebunan ini bentuk kegiatannya seperti menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet ya. Nah, jadi biasanya di perkebunan ini merupakan pertanian dalam skala yang lebih besar ya. Tadi kalau di pertanian kan sedikitnya hasilnya gitu kan, atau sedikitnya tanah yang digunakan untuk apa? Untuk menanam seperti apa tadi, padi, jagung ya. Nah, kalau perkebunan dia itu harus memiliki lahan yang luas ya, karena biasanya hasil dari perkebunan ini disalurkan untuk diolah ya, disalurkan ke pabrik contohnya ya, untuk diolah ya. Nah, contohnya tadi seperti kopi. Kopi bisa menjadi bubuk itu diolah dulu ya kan. Iya, teh juga seperti itu, sawit juga seperti itu ya. Nah, jadi bedanya pertanian sama perkebunan, kalau perkebunan itu apa tadi? Eh, Pertanian dalam skala yang lebih besar ya. Nah, baik. Kemudian peternakan ya. Peternakan itu bentuk kegiatannya pembudidayaan hewan ternak ya. Nah, jadi ini kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen ya. Nah, jadi orang-orang yang bekerja di peternakan ini disebut apa? Peternak ya. Nah, peternak. Contohnya contoh hasil peternakan ini seperti daging, susu, dan telur ya. Nah, baik. Perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia dalam bidang pertanian yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan ya. Nah, jadi orang-orang di perikanan ini inilah yang membudidayakan ya, yang membudidayakan ikan ya. Nah, kemudian kehutanan. Kehutanan bentuk kegiatannya adalah meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu ya. Nah, jadi kehutanan ini kegiatan untuk mengelola ya dan menggunakan hutan untuk kepentingan manusia ya. Nah, hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Contohnya mengambil hasil hutan seperti kayu ya. Nah, kemudian kayu itu dijadikan banyak lagi ya, dijadikan untuk membuat seperti lemari, seperti meja, kursi ya. Nah, kemudian hasil hutan itu kayu ya, dan banyak lagi ya. Nah, hasil hutan yang dapat yang dapat diolah. Kemudian perdagangan ya. Perdagangan ini menyalurkan barang produksi ya. Nah, barang yang disalurkan ketika berdagang itu adalah barang produksi dari produsen. Ingat, produsen itu apa tadi? Produsen itu orang yang melakukan kegiatan produksi ke konsumen ya. Konsumen itu ketika kita melakukan kegiatan
konsumsi ya, artinya ketika kita melakukan kegiatan di mana kita membutuhkan sesuatu barang atau jasa ya. Nah, contohnya tadi seperti Miss bilang beli beras ya. Nah, baik. Terakhir adalah perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya ya. Nah, jadi perindustrian ini yang mengolah ya, yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ya. Nah, selanjutnya jenis usaha di bidang barang jasa ya, jenis usaha di bidang barang jasa. Nah, itu ada juga di buku kalian, itu di pembelajaran 4 ya, pembelajaran 4. Nah, apa itu usaha jasa? Usaha jasa adalah jenis usaha yang bertujuan memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai kebutuhannya. Ya, sifat usaha jasa itu ada dua. Yang pertama, sifat usaha jasa profesi, ya. Nah, kemudian usaha jasa keterampilan. Oke, baik. Selanjutnya, apa itu jasa profesi? Nah, jasa profesi adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui suatu pendidikan ya. Nah, jadi jasa profesi ini adalah pelayanan ya, pelayanan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian, dan orang ini harus menempuh dulu pendidikan ya, baru bisa menjadi seorang pelayan jasa ya. Nah, contoh jasa profesi seperti apa? Dokter ya, seperti dokter. Kemudian apa lagi? Guru ya. Nah, dokter, guru, kemudian ada polisi ya. Kemudian ada apa? Ada pengacara, ada lagi konsultan ya. Ada periklanan, kemudian ada juga akuntan ya, akuntan. Nah, ini adalah contoh jasa profesi. Nah, dan ada lagi banyak ya. Nah, jadi orang-orang yang melayani di dalam jasa profesi ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan sudah menempuh yang namanya pendidikan. Ya, menempuh pendidikan. Kalau jadi dokter itu kan nggak bisa ngasal ya kan? Iya, dia harus sekolah dulu ya, beberapa tahun, dia harus belajar, kemudian ketika dia sudah mahir, baru dia bisa menjadi apa? Menjadi dokter. Ya, guru seperti itu juga kan? Ya, guru harus sekolah dulu ya, harus sekolah dulu. Nah, kemudian dia bisa menjadi seorang apa? Seorang guru ya. Nah, mudah-mudahan kalian nanti anak-anak Miss kelas 5B bisa semuanya ya. Miss doakan semuanya kalian bisa apa? Bekerja di pelayanan jasa profesi ini ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya jasa keterampilan ya. Nah, jadi jasa keterampilan ini adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang melalui keterampilan yang dimilikinya ya. Nah, jadi ada orang yang mempunyai keterampilan ya. Ada orang yang mempunyai apa ya dibilang ya? Mempunyai sebuah pekerjaan ya, atau sebuah kemampuan ya, sebuah kemampuan yang dia miliki untuk melakukan sesuatu ya. Nah, contohnya jasa keterampilan itu adalah seperti tukang pangkas ya. Nah, kalau Miss sekarang guru, tapi kalau dibilang mangkas orang, aduh, bisa-bisa ya lebih baik botak semua ya, karena Miss nggak tahu mangkas ya. Nah, jadi memang ada orang-orang yang mempunyai apa? Mempunyai kemampuan atau mempunyai keterampilan ya. Mempunyai keterampilan untuk hal-hal tertentu ya. Kemudian contohnya apa lagi? Penjahit ya. Contohnya tukang bengkel ya, atau dibilang montir,
ojek ya, kemudian supir ya. Jadi ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang memiliki jasa keterampilan ya. Nah, selanjutnya ada juga usaha di bidang pariwisata ya. Contohnya seperti penyewaan tempat penginapan, jasa transportasi wisata, penjualan cenderamata, penjualan makanan dan minuman di tempat wisata ya. Oke, ini adalah PR kalian. PR mengerjakan evaluasi subtema 1. Ingat, evaluasi subtema 1, bukan evaluasi pembelajaran ya. Evaluasi subtema 1, mata pelajaran IPS bagian A dan bagian B. Itulah tugasmu hari ini, oke? Oke. Selamat belajar anak-anakku. Terima kasih, Tuhan memberkati.